Salam adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Lause Listi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini Lause ditemani oleh Lause Yeni. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Lause bisa berjumpa dengan adik-adik walau lewat ibadah online ya Lause Listi Iya. ya. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Sudah. Lause Listi sudah siap untuk muji Sudah, Tuhan? Lause. Sudah. Kalau gitu Lause Yeni dan Lause Listi mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu pertama dalam bahasa Mandarin. Adik-adik tepuk tangan saja. Yang kedua dalam bahasa Indonesia kita baru pakai gerakannya ya. Judes Yesus, Judes Yesus, semua datang datang tim. Chỉ ai trên phù thông bao trang sinh,快乐团体的新生命，学习神奇，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令。乐意团体，一生一生荣耀主名。Sekolah Minggu, sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, semuanya lipat tangan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Yeni, Iya Lause Listi. kita sudah memuji Tuhan, Ya, kita sudah berdoa. ya. Nah sekarang kita Ya. mau ajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan Lause. Lagu apa Lause? Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Iya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, minggu ini kita sudah masuk di akhir November. Nah, minggu depan kita sudah masuk di awal Desember. Adik-adik tahu biasanya di bulan Desember kita ngapain ya? Lause Listi tahu nggak kita di bulan Desember kita mau ngapain Lause? Tahu dong, kita mau Apa? merayakan Natal Lause. Iya, kita mau merayakan Natal. Iya. Nah, tapi sebelumnya hari ini Lause Yeni mau mengajak adik-adik dan Lause Listi juga kita mau nyanyi lagu Hari Ini Telah Lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Nah, Lause Yeni, Ya, kita sudah memuji Tuhan. ya. Sekarang ada Lause yang mau bercerita tentang Oh, firman iya? Tuhan. Iya, Lause mau dengar? Mau dong. Adik-adik mau dengar? Oh, Mau Lause. Nah, Lause, kita mau duduk. Kita Iya. ajak adik-adik semuanya untuk mendengarkan Firman Tuhan. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Lose yakin adik-adik semua pasti sehat-sehat aja. Dan Lose juga yakin adik-adik semua pasti sudah kangen ya datang ke sekolah minggu adik-adik. Untuk ketemu sama Lose, ketemu sama teman-teman. Dan yang paling penting datang beribadah secara langsung di hadapan Tuhan adik-adik ya. Karena itu kita harus rajin berdoa adik-adik supaya virus corona cepat pergi adik-adik ya, supaya kita bisa sama-sama datang ke sekolah minggu lagi. Nah adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan hari ini, Lause mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami masih boleh beribadah di hadapan Engkau. Berkati Bapa, supaya firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman hidup kami. Berkati juga supaya kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau menyambut hari Natal. Adik-adik tahu nggak hari Natal itu hari apa ya? Ya adik-adik ya, betul. Hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Itu merupakan kabar yang gembira adik-adik ya, kabar baik. Kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus boleh lahir untuk kita. Nah adik-adik tahu nggak? Sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah pernah berfirman tentang kelahirannya. Nah coba kita ingat ya, waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki diberi nama siapa? Ayo. Ya adik-adik, betul, Adam. Kemudian yang perempuan diberi nama siapa? Iya adik-adik, Hawa adik-adik ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan gambarnya. Allah menempatkan mereka di Taman Eden adik-adik ya. Mereka bebas melakukan apa saja, makan buah apa saja. Tapi Allah melarang mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, Adam dan Hawa
taat tidak ya adik-adik? Iya adik-adik ya, mereka tidak taat adik-adik ya. Mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa adik-adik. Adam dan Hawa dihukum oleh Allah. Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden adik-adik. Tapi Allah berjanji satu hal. Allah berjanji akan mengutus juru selamat untuk menebus dosa-dosa mereka adik-adik ya. Nah, Adam dan Hawa mau taat dan percaya kepada janji Allah adik-adik ya. Nah, beberapa puluh tahun kemudian Allah berjanji juga kepada seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa dari keturunannya akan lahir sang juru selamat dan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit adik-adik ya. Bapak Abraham mau percaya adik-adik walaupun pada saat itu dia sudah tua, rambutnya sudah putih dan dia belum punya anak adik-adik ya. Beberapa bulan kemudian Allah menepati janjinya. Allah memberikan kepada Abraham dan istrinya Sarah seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak adik-adik. Nah, Ishak mempunyai anak laki-laki, kemudian diberi nama Yakub adik-adik ya. Allah terus berjanji akan mengutus juru selamat kepada setiap keturunan mereka ya adik-adik. Sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Allah berbicara kepada seorang nabi. Nabi itu namanya Nabi Yesaya adik-adik ya. Allah berbicara kepada Nabi Yesaya bahwa sang juru selamat akan lahir sebagai seorang anak kecil, bayi kecil sama seperti kita adik-adik ya. Nah, ayo Lose mau ajak adik-adik semua untuk baca Alkitab kita dari Yesaya 9 ayat 5. Lose bacain ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai adik-adik ya. Nah, selain berbicara kepada Nabi Yesaya, Allah juga berbicara kepada seorang nabi. Nama nabi itu adalah Nabi Mika adik-adik. Allah berbicara kepada Nabi Mika di mana tempat kelahiran sang juru selamat. Ayo, Lose ajak adik-adik lagi untuk baca Alkitab kita dari Mika 5 ayat 1. Lose bacain ya. Tapi engkau, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik coba kita bayangkan ya, 800 tahun sebelum kelahiran juru selamat kita Tuhan Yesus, Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Mika tentang Tuhan Yesus yang lahir di kota Bethlehem adik-adik ya. Nah, Allah juga memberitahukan kita tentang nama sebutan Tuhan Yesus adik-adik. Coba tadi ayat yang tadi kita sudah baca dari kitab Yesaya 9 ayat 5. Dan namanya disebut orang apa adik-adik? Penasehat ajaib, betul. Allah yang perkasa, terus Bapa yang kekal, terakhir Raja damai adik-adik ya. Nah, yang pertama Tuhan Yesus disebut penasehat ajaib. Adik-adik tahu nggak penasehat itu apa artinya ya? Ya adik-adik ya, orang yang suka nasihati orang. Dan kalau kita tidak tahu harus melakukan apa kalau kita punya masalah, kita bisa cari penasehat itu adik-adik. Terus bagaimana cara Tuhan Yesus menolong kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan? Ya adik-adik ya,
dari Alkitab. Alkitab ini berisi tentang firman Allah, tentang perkataan Allah adik-adik ya. Di dalam Alkitab kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita punya masalah. Dan kalau Allah sangat mengasihi kita adik-adik. Karena itulah Tuhan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Nah yang kedua, Tuhan Yesus disebut juga sebagai Allah yang perkasa. Wah, mendengar sebutan ini itu menunjukkan kehebatan dan kuasa Tuhan Yesus yang sama seperti Raja. Dan ini juga menyatakan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Allah itu sendiri adik-adik ya. Nah yang ketiga, Tuhan Yesus disebutkan juga memiliki nama Bapa yang kekal. Nah adik-adik tahu nggak kekal itu apa artinya? Ya adik-adik, artinya selama-lamanya adik-adik ya. Artinya Tuhan Yesus tidak hanya hidup untuk beberapa tahun saja, melainkan selama-lamanya adik-adik. Nah lo semua tanya nih, biasanya apa sih yang dilakukan oleh papa terhadap anak-anaknya? Yuk sebutin. Ya yang pertama, mungkin papa sayang sama kita, papa lindungi kita, terus papa jaga kita, terus papa juga cari uang adik-adik ya, untuk kita makan, untuk kita sekolah adik-adik. Nah, tapi lebih dari papa manapun kita punya Tuhan Yesus adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah Bapa yang menjaga kita, melindungi kita, dan menyediakan kebutuhan kita sampai selama-lamanya. Karena itulah Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal adik-adik. Dan yang terakhir, Nabi Yesaya menyebutkan bahwa nama sebutan terakhir adalah Raja Damai adik-adik. Itu merupakan sebutan yang sangat indah adik-adik ya. Karena waktu kita mengalami kesedihan, waktu kita takut, waktu kita nggak tahu mau cari siapa, kita bisa ingat ada Tuhan Yesus yang akan memberikan kedamaian di dalam hati kita adik-adik ya. Nah karena itu Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Nah pada saat ini adik-adik kita bersiap-siap untuk mengakhiri tahun ini. Coba adik-adik ingat nih, hadiah apa yang paling indah dan yang paling berharga dari semua hadiah yang sudah kita terima? Yuk coba ingat-ingat. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia adalah hadiah yang paling indah dan berharga yang pernah kita terima adik-adik ya. Nah Allah benar-benar menepati janjinya dengan mengutus Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita untuk mati di atas kayu salib. Supaya setiap kita orang yang berdosa tidak binasa adik-adik, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita bisa sama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Ayo lo semua tanya nih sama adik-adik semua. Apakah adik-adik semua mau membuka hati kalian untuk percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus lahir di hati kita semua? Ayo tunjuk tangannya semuanya. Ya adik-adik, saya yakin adik-adik semua pasti semangat ya tunjuk tangannya. Karena kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita dan kita adalah anak-anak Allah adik-adik ya. Oke, sebelum Lose mengakhiri firman Tuhan hari ini, Lose mau ajak adik-adik semua untuk baca ayat hafalan kita. Dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, pinter ya.
semuanya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapa karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami dan karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kami. Ajarilah kami Bapa untuk memiliki hati yang lebih mengasihi dan lebih taat lagi kepada Engkau. Kami juga berdoa Bapa supaya virus corona cepat berakhir, sehingga kami boleh bersama-sama lagi datang untuk beribadah secara langsung di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik ya. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat, di mana juru selamat itu disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja Damai. Untuk merespon dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, Lose Yeni mau mengajak adik-adik kita mengulang satu lagu lagi. Hari ini telah lahir. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa, sekarang dan selamanya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, kita mau nyanyikan sama-sama.
Adik-adik semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati setiap kami menjadi anak-anak yang boleh mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lause, kita Iya. sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita Iya. mau pamit, Lause. Mau pamit sama anak-anak. Oke, Lause Yeni dan Lause Listi. mengucapkan Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.